Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Borotara dengan saya, Ade Fatin Nuraini, dan teman-teman saya yaitu Putri Afniaskia, Naura Nazli Kirana, dan Nur Ahmadi Adityananda. Di sini kami akan menjabarkan mengenai desain explanation report pada kelompok Borotara Motors ini. Di mana? Next. Introduction-nya. Visi utama untuk Borotara ini ialah menciptakan keadilan akses layanan publik melalui teknologi yang manusiawi. Tiga halnya yaitu pertama, mengimplementasikan SDG 10 untuk mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat. Kedua, kita menggunakan prinsipal design framework untuk menjembatani antara kebutuhan psikologis dan solusi teknis. Yang ketiga, kita mendokumentasikan seluruh proses dari riset primer hingga validasi prototipenya. Background-nya, kita mengidentifikasi masalah berdasarkan dua hal, yaitu masyarakat yang rentan, lansia, ibu rumah tangga, pekerja informal, yang merasa terasingkan dari aplikasi pemerintah yang ada. Kedua, hambatannya yang ini kita ambil dari terminologi teknis yang membingungkan, antarmuka yang padat, cultured, dan ketakutan psikologis akan melakukan kesalahan fatal. Kami berasumsi bahwa solusi bukan soal mempercantik tampilan, melainkan membangun rasa aman dan keberanian pengguna untuk mencoba secara mandiri. Selanjutnya mengenai framework design principle. Penjelasan alurnya ini berdasarkan 5 hal. Predisposition, menentukan hipotesis awal. Research, kita ngumpulin data-datanya itu nyata. Ketiga, insight, mengubah temuan menjadi pernyataan kebutuhan. Keempat, ada konsep, berdasarkan eksplorasi ide dan pembuatan bentuk fisik aplikasi. Yang kelima ada selection, memilih solusi terbaik berdasarkan data. Prosedurnya, risetnya ini primer dan sekunder. Primer dan sekunder, di mana di riset primer ini kita in-depth interview dan observasi langsung terhadap 8 responden yang mewakili profil target. Yang kedua kita riset sekunder, di mana analisis literatur ini mengenai hambatan penetrasi digital di wilayah rural dan pola perilaku pengguna HP di kalangan menengah ke bawah. Kriterianya kan partisipan ini berdasarkan lansia, 50 tahun ke atas, ibu rumah tangga umur 25 tahun sampai 45 tahun, dan pekerja informal yaitu buruh atau pedagang. Selanjutnya akan dijabarkan oleh ASKI. Di sini ada teknik pengujian dan pengumpulan data. Metode yang kita pilih adalah konsep testing dengan behavioral prototype, wireframe method. Lalu teknik yang kita gunakan ada 3, yaitu think aloud protokol. Partisipan berbicara sambil mencoba aplikasi agar kita tahu kebingungan mereka. Yang kedua ada UAQ, yaitu User Experience Questionnaire, yaitu mengukur kepuasan secara kuantitatif, daya tarik, kejelasan, dan efisiensi. Dan yang terakhir ada wawancara semi terstruktur, menggali perasaan emosional pengguna setelah mencoba fitur. Selanjutnya, di sini ada mapping insight dan tomorrow narrative. Di sini ada 4 poin, yaitu ada transparansi data, pengguna percaya karena adanya ikon keamanan dan pesan enkripsi sederhana. Lalu yang kedua, kejelasan progres, pengguna merasa dilibatkan involved karena bisa melihat update status laporan secara visual. Yang ketiga, ada antarmuka ramah literasi. Pengguna merasa percaya diri, kompeten, karena panduan instruksi jelas tanpa perlu bantuan orang lain. Yang terakhir ada notifikasi empatik, pengguna merasa diperhatikan lewat pesan bernada ramah seperti terima kasih, data Anda berhasil terkirim. Lalu ada eksplorasi konsep metode 10+10. Kami menyeleksi 2-3 konsep terbaik, lalu mengembangkan 10 detail variasi terbaru. Step 5. 4 fitur terpilih. Yang pertama ada daftar antrian online, mengurangi antrian fisik. Yang kedua ada konsultasi medis, chat atau video dengan indikator status dokter. Yang ketiga ada laporan anonim, melaporkan tanpa takut identitas terbuka. Dan yang terakhir ada riwayat pemeriksaan, hasil lab atau dokter dalam bentuk kartu visual.
Dan yang terakhir di sini ada detail solusi layanan kesehatan. Poin utama, antrian cerdas mengelompokkan berdasarkan layanan umum gigi vaksin dengan notifikasi pop-up jika ada perubahan jadwal mendadak. Konsultasi dokter, di sini ada 3, menggunakan sistem card yang menampilkan foto dan spesialisasi dokter, indikator status online hijau atau offline abu agar pengguna tidak menunggu tanpa kepastian, dan yang terakhir ada fitur chatbot AI, menyambungkan ke dokter yang tersedia jika pengguna bingung. Dilanjutkan oleh Adit untuk slide selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya adalah detail solusi layanan sosial dan riwayat. Untuk pertama itu ada pelaporan anonim atau safety, dilengkapi toggle anonim untuk menyembunyikan identitas pelapor menggunakan kode warna status, kuning yaitu artinya menunggu, biru artinya diproses, dan hijau artinya selesai agar mudah dipahami secara visual. Riwayat dan hasil atau kompetens, hasil pemeriksaan ditampilkan dalam bentuk card, bukan teks panjang agar mudah dibaca. Opsi simpan PDF untuk dokumentasi pribadi pengguna, pesan penutup empatik seperti laporan Anda sedang kami tindak lanjuti. Kemudian ada konsep exploration and refinements, kami menggunakan metode 10+10 untuk menghasilkan ide. Yang pertama, step 1, menghasilkan 10 konsep awal termasuk mode panduan suara, ikon besar, dan pelacakan berbasis warna. Step 2, memfokuskan pada fitur pelaporan anonim dan progress tracker visual. 4 tahap, yaitu dikirim, diverifikasi, diproses, dan selesai. Justification concept terpilih didesain untuk menjawab 2 goals pengguna, yaitu mengetahui status laporan tanpa harus bertanya langsung dan melapor tanpa rasa takut untuk dikucilkan. Analisis hasil evaluasi, temuan positif 100%, partisipan memahami fitur progress tracker. Fitur anonim sangat diapresiasi oleh kelompok pekerja informal. Hambatan yang kita temukan yaitu ukuran font pada pesan data Anda aman masih terlalu kecil, masalah aksesibilitas lansia. Adanya keraguan atau gap antara menekan tombol kirim dan kepastian bahwa anonimitas sudah aktif. Post dan feedback. Untuk partisipan Budi, dia berkata kalau tulisan data Anda aman itu kecil banget, hampir tidak kelihatan kalau tidak diplototin. Untuk partisipan Benaya, sempat ragu pas memasukkan NIK beneran aman atau tidak. Untuk partisipan Ihsan, senang ada indikator gembok jadi merasa lebih tenang. Untuk terakhir, partisipan Farel, yaitu opsi tanpa nama ini bagus, jadi nggak takut disalahkan kalau melapor. Selanjutnya, Laura menjabarkan next slide mengenai tomorrow native. Oke, di sini tomorrow naratif itu kita membayangin misalnya Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang dulunya takut menggunakan aplikasi. Nah, dengan Borotara Motors, dia bisa melaporkan jalan rusak di depan rumahnya secara anonim dari dapur. Dia merasa mudah karena melihat status laporannya berubah menjadi diproses tanpa perlu bertanya ke ketua RT terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu learning and reflection, itu desain untuk literasi rendah bukan berarti menyederhanakan visual, tapi memperjelas komunikasi. Bahasa yang hangat dan empati jauh lebih daripada fitur yang canggih namun kaku. Kesimpulan proyeknya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa dengan pendekatan UX safety dan transparansi, pengguna dengan literasi digital rendah dapat bertransportasi menjadi pengguna yang mandiri. Validasi fitur utama menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi pada aspek fungsionalitas emosional. Untuk rekomendasi next step-nya, diperlukan adanya iterasi desain, yaitu memperbesar ukuran font dan kontras warna. Untuk umpan baliknya, menambahkan pop-up konfirmasi yang lebih tegas setelah laporan terkirim.
mengubah bahasa sistem yang formal menjadi bahasa yang lebih ramah atau akrab. Berikut lampiran dari wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa user. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.